Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadhani. Sini saya akan menjelaskan teori belajar behaviorisme menurut 5 pendapat psikolog zaman terdahulu yang telah dijelaskan oleh kelompok 7. Apa itu behaviorisme? Teori belajar behaviorisme secara umum adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan perubahan perilaku sebagai hasil dari interaksi antara stimulus dan respon. Dalam konteks pendidikan, teori ini fokus pada bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku siswa dan bagaimana perilaku tersebut dapat diukur dan diamati. Yang pertama, menurut psikolog yang pertama yang bernama Trondijk. Trondijk dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan modern karena menjadi pelopor dalam dunia psikologi pendidikan. Menurutnya, belajar merupakan proses interaksi antara stimulus yang mungkin berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan respon yang juga mungkin berupa pikiran dan perasaan. Terus lanjut, menurut Mbah Pavlov. Menurut beliau, behavior adalah suatu bentuk belajar yang memungkinkan organisme memberikan respon terhadap sesuatu rangsang yang sebelumnya tidak menimbulkan respon itu, atau suatu proses untuk mengintroduksi berbagai refleks menjadi sebuah tingkah laku. Yang ketiga, menurut Guthrie. Nah, menurut Guthrie ini perilaku pokok dalam pembelajaran adalah tindakan dan gerakan. Teori belajar pembiasaan asosiasi dekat kontinus adalah sebuah teori belajar yang mengasumsikan terjadinya peristiwa belajar berdasarkan kedekatan hubungan antar stimulus dengan respon yang relevan. Kalau menurut Skinner, teori belajar operan conditioning terdiri dari 2 kata, yaitu operan dan conditioning. Operan berarti respon yang bersifat instrumental seperti pemberian hadiah, pujian, atau makanan. Sedangkan conditioning merujuk pada pengaruh lingkungan. Operan conditioning merupakan salah satu bentuk pengondisian dalam pembelajaran berbasis asosiasi. Yang terakhir menurut Hull, nah ini yang paling terkenal. Seperti para ahli fungsional lainnya, didasarkan pada hubungan stimulus dan respon. Belajar menurut Hull tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui hubungan stimulus dan respon. Namun dia menambahkan bahwa perilaku juga dipengaruhi oleh proses internal yang tidak dapat diamati yang dikenal sebagai variabel intervening. Contohnya, yang pertama menurut Elwald Trondijk, yang pertama itu kan menggunakan 2 perspektif. Yang pertama penguatan positif, terus kemudian penguatan negatif. Contoh yang penguatan positif, jika perilaku diikuti dengan hasil yang baik, perilaku tersebut cenderung diperkuat dan diulang. Terus penguatan negatif, jika perilaku diikuti dengan penghapusan stimulus yang tidak menyenangkan, perilaku tersebut juga akan lebih mungkin terjadi lagi. Trondijk menggunakan eksperimen dengan kandang masalah atau puzzle box untuk menunjukkan bagaimana hewan, terutama kucing, belajar melalui penguatan dari hasil tindakan mereka. Kemudian contoh yang dari Ivan Pavlov. Ivan Pavlov ini menggunakan perspektif SN atau klasika conditioning, stimulus netral, yang awalnya tidak menghasilkan reaksi menjadi stimulus terasosiasi setelah dikondisikan dengan stimulus tak terkondisi yang menghasilkan reaksi otomatis. Contohnya eksperimen Pavlov dengan anjing, di mana suara bel dikaitkan dengan menggunakan makanan. Makanan dan bel di sini adalah stimulus netral, dan akhirnya suara bel itu dapat memicu anjing untuk mengeluarkan air liur. Nah, air liur ini termasuk respon terkondisi karena anjing ya gitulah, makhluk hidup juga. Terus kemudian yang ketiga menurut Skinner, BF Skinner adalah menggunakan penguatan positif, penguatan negatif, hukuman positif,
Hukuman negatif. Yang pertama penguatan positif. Penguatan positif itu contohnya memberikan hadiah atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang disebut dengan reinforcement. Yang kedua penguatan negatif, yaitu menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan untuk memperkuat perilaku. Seperti teguran itu kalau kita melanggar hukum oleh polisi. Hukuman positif memberikan stimulus yang tidak menyenangkan untuk mengurangi atau menghilangkan perilaku. Sama tadi, hukuman negatif menghilangkan stimulus yang menyenangkan untuk mengurangi perilaku. Lanjut yang keempat, contoh menurut Clark Hull. Clark Hull dikenal dengan teori drift reduction yang menyatakan bahwa perilaku didorong kebutuhan fisiologis dan dorongan yang menguranginya. Maka ia menggunakan apa? Yang menggunakan perilaku psikologi. Yang pertama, Hull percaya bahwa drive atau dalam bahasa Indonesia dorongan adalah motivator utama di balik perilaku. Proses penguatan adalah cara untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh dorongan tersebut. Misalnya jika seorang merasa lapar atau drive tadi dorongan kan lapar, ia berarti merasakan dorongan seperti ingin makan gitu. Mereka akan mencari makanan dan perilaku ini akan diperkuat oleh pengurangan rasa lapar, drive reduction. Oke, selesai sekian dari saya. Kesimpulannya, jadi yang pertama kesimpulannya itu teori belajar behaviorisme menekankan pada perubahan perilaku yang dihasilkan dari hubungan antara stimulus dan respon. Pendekatan ini relevan dalam konteks pendidikan, terutama dalam memberikan rangsangan yang tepat untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan para ahli, seperti Thorndike, Pavlov, dan lain-lain. Yang semuanya fokus pada bagaimana respon manusia terhadap lingkungan dapat diukur dan dimanipulasi untuk memperbaiki pembelajaran. Meskipun teori ini efektif dalam menghasilkan perubahan perilaku yang terukur, pendekatan behavioristik memiliki keterbatasan dalam kreativitas siswa dan kecenderungan untuk memusatkan pembelajaran pada guru. Dengan demikian, meskipun teori ini masih banyak digunakan, masih perlu dikombinasikan dengan pendekatan lain untuk mendukung perkembangan yang lebih holistik pada peserta didik. Oke, sekian dari saya Muhammad Iqbal Ramadhani. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.